Selamat pagi adik-adik. Suaranya kurang. Kita tanya lagi. Selamat pagi adik-adik. Jawabannya sehat, cita, saya diberkati. Ya. Nah, Kakak Nova, hari ini yang mau kita tekankan adalah tentang sukacita. Tahu dalam bahasa Inggrisnya apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, kalau bahasa yang kerennya itu joyfulness, artinya kesukacitaan ya. Jadi hari ini kita harus lebih bersukacita lagi ya, karena Tuhan sudah malam hingga pagi hari ya, ini. Cuma dari tadi malam, tapi sudah 1 minggu ini Tuhan memberkati kita. Yuk kita mau ajak adik-adik untuk lebih bersukacita lagi. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukacita. Ya. Bisa? Oke, sekarang Adik-adik boleh sambil yang di rumah boleh berdiri. Ya, boleh sambil berdiri. Kalau tidak tahu lagunya ada liriknya. Oke, semuanya kita bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, stop dulu. Lagunya bersukaria. Katanya lagunya tidak boleh ada lagi sedih. Tapi sepertinya walaupun kita berdua tidak lihat, tapi kayaknya masih banyak yang tidak semangat bernyanyi ya. Satu kali lagi, kali ini kita diiringi musik sama Kakak Glenn ya. Yuk Kakak Glenn, satu kali lagi lebih semangat ya. Tepuk tangan semua. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan semesta. Haleluya, itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah Hilangkanlah, berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, Tuhan Yesus sudah ajak kita untuk bersukaria, untuk bersukacita. Jadi panjang sekolah minggu ini, walaupun kita tidak saling ketemu, kakak-kakak tidak bisa lihat adik-adik di rumah, tapi adik-adik harus menyanyinya dengan semangat, dengan sukacita. Tidak boleh lagi apa? Ngantuk, tidak boleh main-main, tidak boleh cemberut-cemberut ya. Oke, nah adik-adik kenapa juga kita harus bersukacita? Kak Nova kenapa harus bersukacita? Tuhan sayang kepada Selain sayang juga, Tuhan Yesus itu sudah baik sekali buat kita. Contoh, Kak Nova apa yang menurut Kak Nova Tuhan baik itu bagaimana? Dalam bentuk apa? saya. Contohnya, kakak tidak punya pulpen, lalu kakak kan membuatkan pulpen. Nah, itu contoh kebaikan Tuhan ya. Banyak lagi kebaikan Tuhan. Kita bisa makan, kita hari ini masih sekolah minggu, itu karena kebaikan Tuhan. Macam-macam kebaikan Tuhan ya. Yuk masih tetap berdiri, kita mau nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Karena kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, semuanya menyanyinya dengan penuh semangat dan penuh sukacita lagi. Kakak Glenn musiknya. Oke, tepuk tangan semuanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di Hosana, semuanya bilang Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Hosana. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, Jiwaku diselamatkan. jiwaku diselamatkan. Semuanya kita bilang Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Iya. Boleh duduk kembali. Ya. Sukacita memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan sekarang. Yuk. Adik di rumah, tutup mata, ikuti Kak Joyce doa. Tuhan, terima kasih. Kami kali bersekolah minggu. Tuhan, pimpin baktian sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Tolong kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Ini beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Hari ini tentang sukacita semuanya, karena temanya joyfulness. Oke, karena kita temanya joy, kita masih mau menyanyi tentang sukacita, Kakak Nova. Adik-adik di rumah, kita menyanyi lagu. Bisa ya? Nanti kita nyanyi 2 kali, kita nyanyi dulu bahasa Indonesianya. Habis itu ya, kita belajar bahasa Inggris ya. Anak-anak sekolah minggu Mahanaim harus pinter juga bahasa Inggris ya. Oke, Kak Glenn musiknya sambil tepuk tangan, boleh tetap duduk saja. Tepuk tangannya ya, walaupun duduk sambil tepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku. Adalah Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, yuk kita coba nyanyi bahasa Inggrisnya gampang. Jadi bahasa Inggrisnya itu terjemahan dari yang bahasa Indonesianya tadi. Jadi gini, ada liriknya tapi Kak Joyce bacakan coba pelan-pelan ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Itu diulang. Terus habis itu nanti I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nanti diulang lagi ya. Nanti lihat ada teksnya. Nanti adik-adik ikuti ya. Atau nanti kalau tidak kita nyanyinya pelan-pelan. Yuk Kakak Glenn, 1 kali lagi kita nyanyi ya. Sambil tepuk tangan dan dengarkan kata-katanya. I've got the joy, joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, Down in my heart, down in my heart, I've got the joy, 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 joy down in my heart to say I am so happy, so very happy.
lagunya tadi bilang, I am so happy. Jadi bukan cuma happy, pakai kata so. Kalau bahasa Inggris ada so-nya berarti sangat. I am so happy, saya sangat bahagia. Because I've got the love of Jesus in my heart. Karena saya mendapatkan kasih Yesus dalam hati kita. Jadi sukacita itu Tuhan kasih di dalam hati kita. Yang baru kita akan menyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau judulnya Ku Ingin Dengar Cerita. Nah, ini lagunya baru. Nanti adik-adik dengarkan kata-katanya sambil menyanyi. Mungkin ada teksnya di bawah ya. Nanti sambil pelan-pelan adik-adik di rumah ikutin ya. Kita belajar lagu baru lagi. Oke, Kak Glenn. Mau masuk dalam kita berdoa ya. Adik-adik di rumah sambil menyanyi ya. Dengarkan kakak-kakak di sini. Oke adik-adik boleh buka Alkitabnya dulu. 1-18. Jadi Kak Joy sudah tanya, lunas itu apa ya? Itu sukacitaan. Nah, adik, bayangkan ini pandemi sudah 1 tahun bulan ya, Maret. Pasti dari kita, adik-adik, kakak-kakak di sini termasuk Kak Joyce juga pasti sudah selesainya ini. Cita tidak, keadaan susah, mau beraktivitas, pergi liburan juga susah. Sedih ya, pasti bete. Adik-adik juga pasti begitu, apalagi tidak pernah ke sekolah. Bahkan sekolah minggu pun juga harus lewat YouTube. Jadi semuanya aduh sedih, semuanya jengkel. Tapi apa kita harus terus seperti itu? Coba kita belajar ya dari firman Tuhan kali ini. Kita bersama, adik-adik juga baca, Kak Joyce baca. 1-18 sudah dapat semua. Judulnya Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing yang tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku aku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Oke. Adik-adik tahu kenapa dipakai perumpamaan domba? Domba itu siapa sih sebetulnya? Domba itu kita manusia. Adik di rumah, Kak Joyce, kakak-kakak pengasuh, dan juga orang tua, pokoknya semuanya. Kenapa dipakai perumpamaan domba? Adik-adik tahu domba kayak bagaimana? Domba itu gendut, besar. Mereka itu lamban kalau jalan. Jadi kalau ada serigala datang menerkam, apa yang dilakukan? Dombanya itu pasrah. Mereka tidak punya kemampuan untuk menerkam kembali. Selain itu, domba ini juga agak bodoh adik-adik. Kenapa? Karena mereka harus selalu dituntun. Biasanya ada anjing penjaga. Anjing penjaga sudah menggonggong-gonggong terus menuntun mereka. Mereka juga masih tidak mendengar. Makanya biasa domba itu ada yang tersesat. Begitu mereka tersesat, diterkamlah sama hewan yang lebih dari mereka. Hewan buas seperti serigala. Nah, makanya domba itu harus mempunyai gembala yang baik. Siapa gembala baik kita? Gembala baik kita adalah Tuhan Yesus. Jadi tugasnya si gembala itu, dia harus menuntun si kawanan dombanya.
Kalau dia punya domba 100, hilang satu, sebagai gembala yang baik tidak bilang, biarkan saja, saya kan punya 100 kan banyak, hilang satu, kecil itu biarkan saja. Gembala yang baik tidak seperti itu adik-adik. Dia pergi mencari dombanya, mempertaruhkan nyawanya. Kalau ada serigala mau menerkam dombanya, dia harus menjaga dombanya supaya terhindar dari terkaman serigala. Terus lagi, apalagi tugas gembala? Dia harus menuntun domba-dombanya. Dipanggil-panggil satu-satu namanya. Dia kenal domba-dombanya. Adik-adik ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Kak Joyce punya anjing. Mereka tahu namanya. Kalau dipanggil pasti mereka datang. Nah, gembala domba juga begitu. Gembala yang baik, pun 100 dombanya, dia tahu, oh gembalaku namanya A, dombaku namanya A, namanya B. Wah, yang set ini mana ya? Kalau hilang dicari. Nah, itu tugasnya gembala. Banyak lagi tugasnya gembala. Nah, ini kita punya gembala yang baik. Siapa gembala baik kita? Tuhan Yesus. Begitu baiknya Tuhan Yesus sampai Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia tahu, oh ini Joyce, itu Iel, itu Jojo, banyak lagi. Dia tahu semua nama kita, dia tahu apa yang kita bikin. Jadi sebagai domba-dombanya kita harus mengikuti gembala kita. Kita dituntun ke jalan yang benar. Gembala yang baik kan tidak mungkin dia bilang, lewat sini. Taunya jurang. Gembala yang baik, dia menuntun kita sampai nanti kita masuk ke kandang kita. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Misalnya, Kak Joyce, kita melenceng ke kanan ke kiri, tidak baik. Tuhan Yesus menegur Kak Joyce. Jadi Kak Joyce kembali dituntun supaya Kak Joyce selalu ada di jalan yang benar. Bukan cuma adik juga, kita sama papa pun begitu. Jadi ada alasan untuk kita tidak bersuka cita lagi? Tidak ada. Sukacita yang besar itu kita sudah terima. Kita sudah rayakan minggu lalu dengan kematian gembala kita yang baik. Salib menebus kita semua. Jadi ada alasan kita, ini pandemik, ini corona kapan selesai? Atau ada alasan, ini makanannya ini saja. Atau ada lagi, saya belum punya baju baru. Ada alasan untuk kita selalu bersungut-sungut. Mungkin sebagai manusia, adik-adik juga, apalagi adik-adik yang masih kecil ya, wajar. Tapi cerita kita hari ini, pagi ini mau mengajarkan kalau Tuhan sudah memberikan sukacita yang besar untuk kita. Jadi hal-hal yang sepele-sepele seperti itu jangan terlalu lama kita simpan ya. Karena kita punya sukacita yang lebih besar. Gembala yang baik, kita sudah mati untuk kita. Gembala yang baik, untuk kita nanti mempunyai kehidupan yang kekal. Nah, demikian cerita pagi ini. Ya, apa yang Kak Joyce cerita bisa adik-adik terima dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi domba-domba yang baik. Oke, kita mau berdoa. Kita mau menyanyi dulu. Sebelumnya kita mau nyanyi karena kita punya gembala yang baik, maka kita harus bersukacita sekali lagi. Jadi kita mau nyanyi bila kita sukacita, ya bisa sambil duduk saja. Boleh tepuk tangan, menyanyinya lebih semangat. Oke, Kak Glenn. Ada gerakannya ya, lihat nanti. Bila kita sukacita, Tuhan bersumber karena kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. Oke ya, jadi gerakannya gini. Coba dirimu yang ini. Jadi gerakannya gini. Apabila tangan, apabila kita suka Tuhanlah besar kasih. Bisa ya, yuk Kak Glenn. Kita nyanyinya 2 kali ya. Ya.
tangan. Kita ingin. Oke, saatnya kita mau bawa persembahan. Oke, jadi hanya dilipat yang rapi, walaupun tidak dilihat tapi lipatnya yang rapi. Terus nanti titip sama mama papa dan bawa Syukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini 2 kali sambil tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Adik-adik, mari kita doakan persembahan. Mari
kedua orang tua. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Jangan lupa, apa pesannya hari ini tadi? Untuk kita tetap bersukacita, selalu ada sukacita. Karena kita punya gembala yang baik yang sudah memberikan nyawanya buat kita, yang menuntun kita untuk kita supaya nanti kita jadi harus selalu tersenyum, selalu bersukacita. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri. Kita mau selesai, kita akan menyanyi lagu Jalan Kak Glenn musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, stop dulu. Kan lagunya ini di mana-mana hatiku senang. Jadi harus semangat. Kita tidak cuma atau berjalan dalam segala hal, tapi yang mewakili lagu ini dan berjalan dulu ya. Kita mulai, kita nyanyi lagi, kita nyanyikan 2 kali sebelum kita doa penutup. Yo Kak Glenn. Lebih semangat sambil tepuk tangan. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku Satu kali lagi duduk senang. duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya. Oke, jadi sekali lagi kita harus selalu senang. Kita selalu bersukacita. Joyce yang berdoa ya. Yang manis, angkat tangan, kita doa. Terima kasih atas ibadah kami. Setelah ibadah ini, kami terus tahu bahwa keadaan masih sah. Bahwa keadaan tidak berjalan seperti bala yang baik. Karena itu, biarlah keadaan tidak membuat kami menghilangkan sukacita kami. Kami mau terus bersukacita. Berarti kehidupan kami mulai hari ini sampai minggu depan. Dalam apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Karunia dan berkat-berkat Tuhan lalu melindungi kami. Sekolah minggu, kakak pengasuh, orang tua kami, dan seluruh saudara-saudara kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum tutup kita tetap kasih pengumuman. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Lagi Kak Nova. Izin cuci tangan, Terus, jaga jarak, terus istirahat yang baik, Terus, dan makanan yang cukup, bergizi. yang bergizi dan juga olahraga. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Kak Joyce dan Kak Nova mau ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.